Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video sebelumnya, Bapak Ibu sudah membuat perencanaan pasca observasi, yaitu rencana tindak lanjut. Dalam rencana tersebut, Bapak Ibu berencana untuk mempelajari modul yang ada di platform Merdeka Mengajar. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama terkait modul-modul tersebut. Langsung saja, Bapak Ibu, kita masuk ke pengelolaan kinerja. Selanjutnya, kita ke cek praktek kinerja. Kita klik cek rincian. Langkah-langkahnya sama seperti di video sebelumnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita scroll ke bawah. Ya, nah di sini adalah pilihan belajar dari PMM yang sudah Bapak Ibu pilih ya Bapak Ibu. Untuk saya sendiri, saya memilih persiapan pembelajaran berdiferensiasi, layanan dasar, dan teori fasilitasi. Nah, di video kali ini kita bahas satu modul terlebih dahulu ya Bapak Ibu, yaitu terkait persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu bisa mengklik pelajari modul. Maka Bapak Ibu akan diarahkan ke modul persiapan pembelajaran terdiferensiasi. Di sini kalau kita lihat ada 3 yang harus dipelajari, ada 3 materi. Materi yang pertama, memodifikasi modul ajar 1. Materi kedua, memodifikasi modul ajar 2. Dan yang terakhir adalah pelibatan murid. Setelah Bapak Ibu mempelajari ketiga materi ini, bisa lanjut ke post-test. Langsung saja kita ke materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu memodifikasi modul ajar 1. Nah, ini Bapak Ibu sebelumnya, Bapak Ibu bisa menonton video memodifikasi modul ajar sesuai prinsip pembelajar terdiferensiasi 1. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menonton terlebih dahulu videonya. Nah, setelah Bapak Ibu menonton, lanjut ke lampiran memodifikasi modul ajar sesuai prinsip pembelajaran terdiferensiasi 1. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengunduh lampiran terkait modifikasi modul ajar. Lanjut Bapak Ibu unduh. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu mengunduh lampiran tersebut, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ke latihan pemahaman. Terdapat soal pengelompokan murid dapat didasarkan pada pilihan bebas guru. Misalnya kedekatan orang tua murid, tingkat strata sosial, dan kedekatan murid. Jadi untuk jawaban yang ini adalah salah ya Bapak Ibu. Karena pengelompokannya itu bukan berdasarkan pilihan bebas guru, tapi berdasarkan bisa kesiapan belajar, profil belajar, atau minat murid. Kita langsung klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Nah, kemudian langsung ke cerita reflektif. Di sini ada soal, setelah mempelajari materi ini, menurut Anda, apakah tantangan dalam melakukan modifikasi modul ajar? Bagaimana strategi Anda untuk menghadapinya? Ya, di sini saya menjawab ya Bapak Ibu, yaitu tantangan dalam melakukan modifikasi modul ajar adalah guru harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas terkait materi yang diajarkan. Selain itu, kondisi sosial dan fisik yaitu sarpras masing-masing satuan pendidikan yang berbeda juga dapat menjadi tantangan. Strategi yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah, mencari sumber belajar terkait modul ajar yang relevan, dan menyesuaikan modul ajar dengan gaya belajar peserta didik.
Jika sudah terisi cerita reflektifnya, kita klik simpan. Materi pertama sudah selesai Bapak Ibu, kemudian kita ke materi berikutnya, yaitu materi kedua, memodifikasi modul ajar 2. Langkahnya sama, Bapak Ibu silakan menonton videonya terlebih dahulu. Bapak Ibu pelajari terkait dengan materi ini, ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah menonton videonya, lanjut ke lampiran memodifikasi modul ajar tadi ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengunduh dokumennya di sini. Untuk yang pertama tadi itu untuk jenjang SD Bapak Ibu. Kalau untuk lampiran yang kedua ini untuk jenjang SMP ya Bapak Ibu. Ya, kemudian disimpan. Selanjutnya ya Bapak Ibu ke latihan pemahaman. Di sini ada satu soal, yaitu guru dapat menggunakan perangkat komputer dan atau soal-soal yang berfokus pada pemecahan masalah atau problem solving sesuai dengan hasil asesmen diagnostis kemampuan kognitif murid dan fasilitas komputer di satuan pendidikan. Nah, ini jawabannya tentu saja benar ya Bapak Ibu ya. Klik jawab dan lanjut. Kemudian kembali ke materi. Selanjutnya ke cerita reflektif. Nah, di sini ada soal, setelah mempelajari materi ini, menurut Anda, apakah tantangan dalam melakukan modifikasi modul ajar? Bagaimana strategi Anda untuk menghadapinya? Nah, di sini saya menjawab, tantangannya adalah kompetensi guru dalam melakukan modifikasi modul ajar sehingga nantinya modul ajar tersebut bisa sesuai dengan kebutuhan murid, kondisi kelas, dan pertimbangan guru itu sendiri. Strategi yang digunakan untuk menghadapinya adalah senantiasa meningkatkan kompetensi dalam diri guru dengan melakukan kegiatan belajar mandiri, mengikuti pelatihan, webinar, dan diklat yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya sebagai guru. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran peserta didik di kelas dibutuhkan agar kegiatan belajar lebih menyenangkan, sesuai kebutuhan dan kondisi serta zaman saat ini. Kemudian setelah mengisi ini, kita klik simpan. Nah, di sini sudah ya Bapak Ibu untuk materi kedua. Sekarang kita ke materi berikutnya. Materi ketiga yaitu pelibatan murid. Nah, di sini ada dua video. Jadi kita tonton satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama terkait pelepasan tanggung jawab bertahap. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mempelajari video terkait ini ya Bapak Ibu ya. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak. Nah, jika Bapak Ibu sudah menonton video pertama, selanjutnya Bapak Ibu menonton video selanjutnya terkait dengan pelibatan murid. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mempelajari ya Bapak Ibu ya terkait pelibatan murid pada proses pembelajaran. Nah, selanjutnya jika sudah ya Bapak Ibu sudah menonton dua video tersebut, lanjut ke latihan pemahaman. Di sini terdapat dua soal. Soal pertama, sebagai pendidik, kita dapat melibatkan murid dalam belajar. Murid dapat dilibatkan dalam proses pembelajarannya, dari tahap perencanaan hingga tahap refleksi. Pernyataan di atas adalah, tentu saja pernyataan ini benar ya Bapak Ibu ya, karena memang murid bisa kita libatkan mulai tahap perencanaan, proses pembelajaran maupun tahap refleksi. Kita klik jawab, lanjut. Selanjutnya di soal yang kedua, pelepasan tanggung jawab bertahap adalah sebuah proses di mana tanggung jawab berpikir perlu secara bertahap bergeser dari guru hingga akhirnya peserta didik dapat mengaplikasikan sebuah ilmu secara mandiri.
Pernyataan di atas adalah, nah, setelah mempelajari materi ini ya Bapak Ibu di video tadi, saya sudah memahami terkait pelepasan tanggung jawab bertahap ya. Dan pernyataan ini tentu saja jawabannya benar karena sesuai dengan isi dari video yang sudah ditonton tadi. Kita klik jawab dan lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya kembali ke materi. Selanjutnya ke cerita reflektif. Di sini terdapat soal, saat bersekolah dulu, apakah ibu dan bapak mempunyai peran dalam proses belajar? Jika iya, seperti apa peran yang dimiliki? Nah, di sini saya menjawab sesuai dengan pengalaman saya, Bapak Ibu ya, yaitu ya, saya pernah Bapak Ibu ya. Kemudian peran yang saya miliki yaitu saat proses pembelajaran. Guru membagi siswa dalam kelompok dan di kelompok tersebut sudah ada pembagian perannya, yaitu sebagai ketua, juru tulis, dan juga juru bicara. Untuk pengingat waktu saat itu masih belum ada, Bapak Ibu, karena instruksinya hanya di tiga peran tersebut. Semua anggota hanya saling mengingatkan waktu pengerjaan tugas saja. Saya sendiri saat itu berperan sebagai juru tulis. Ya, jadi saya itu dipercaya saat kegiatan diskusi kelompok itu sebagai juru tulis Bapak Ibu. Nah, jadi saya pernah ya Bapak Ibu ya, dan peran saya adalah sebagai juru tulis. Nah, jika sudah diisi cerita reflektifnya, lanjut klik simpan. Baik, alhamdulillah ini sudah diselesaikan ya, Bapak. Sudah diselesaikan ketiga materi. Selanjutnya kita mulai kerjakan post test. Kita klik mulai kerjakan post test. Di sini ada 5 soal. Soal pertama, perhatikan elemen-elemen berikut. 1. Kebutuhan murid. 2. Kondisi kelas. 3. Kebutuhan guru dan kepala sekolah. 4. Lingkungan sekolah. Apa saja aspek yang perlu dipertimbangkan saat guru akan melakukan modifikasi pembelajaran? Tentu saja yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kebutuhan murid dan juga yang kedua kondisi kelas. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, soal kedua, Bu Esther ingin membagi muridnya dalam kelompok sehingga ia dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan minat muridnya. Ternyata Bu Esther tetap kesulitan karena semua murid tetap bertanya padanya dan proses belajar masih berpusat pada guru. Apa yang dapat Bu Esther lakukan? Nah, di sini ada 3 pilihan jawaban ya Bapak Ibu. Kita baca ya Bapak Ibu ya. Pilihan jawaban A, B, dan C. Dan yang paling tepat adalah yang C. Bu Esther dapat melakukan praktek pelepasan tanggung jawab bertahap. Ia mengajak murid-murid dalam grup untuk menghasilkan sebuah karya yang berkaitan dengan konsep yang sedang dipelajari. Murid kerjasama untuk memperkuat pemahaman konsep. Murid mempunyai porsi tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan guru. Sehingga nanti kalau sudah ada porsi tanggung jawab dari tiap-tiap peran itu nanti pastinya murid akan memiliki tanggung jawab sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru. Kemudian klik selanjutnya. Soal ketiga, seorang pendidik akan melaksanakan satu kegiatan pembelajaran di kelas. Ia mendapati bahwa murid-murid di kelas belum pernah mendapatkan satu materi yang ingin diajarkan. Apa yang perlu ia sampaikan kepada para murid di awal pembelajaran? Nah, jadi di awal pembelajaran pastinya jawabannya yang C ya Bapak Ibu ya. Ia dapat menjelaskan secara umum materi yang ingin diajarkan, memantau pengetahuan murid terhadap materi tersebut, bagaimana materi ini bermakna dalam kehidupan sehari-hari, dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi jawabannya yang C ya. Lanjut ke soal berikutnya.
Soal keempat, Pak Bonu ingin mengajak peserta didiknya untuk terlibat dalam proses pembelajaran, khususnya pada tahap perencanaan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh Pak Bonu adalah, nah, kalau ini pilihannya yang A ini mengajak murid untuk menyepakati target dan tujuan belajar, itu tepat. Kemudian yang B mengajak murid berdiskusi terkait cara belajar dan strategi belajar yang diinginkan saat belajar. Karena dua hal ini Bapak Ibu, di jawaban A dan B itu tepat semua, jadi kita pilih yang D. A dan B adalah jawaban benar. Kemudian kita klik selanjutnya ke soal nomor 5. Ibu Ani menemukan banyak murid yang masih belum paham sama sekali atau bahkan memerlukan kegiatan remedial di kelasnya. Manakah langkah yang paling tepat ia lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Langkah yang dilakukan Bu Ani yang paling tepat tentu saja jawabannya adalah A. Ia dapat merencanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten untuk murid yang memerlukan remedial. Baik, kemudian jika sudah dijawab semua kelima soal, klik cek ulang jawaban. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengecek jawabannya, apakah sudah dijawab semua apa belum ya Bapak Ibu. Kalau sudah, klik kumpulkan. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu untuk materi ataupun modul yang sudah kita pelajari tadi terkait dengan persiapan pembelajaran terdiferensiasi sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa melihatnya dengan kembali ke modul. Nah, semuanya sudah selesai dikerjakan, berarti sudah hijau semua. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kita akan bahas modul-modul lain eh, di PMM ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video saya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.